Gua itu yang Pasya Ungu itu dulu yang juga ngebantuin angkatin barang-barangnya Eki termasuk barang-barangnya Best Jam. Menurut gua vokalisnya cakapan Ungu deh. Kita termasuk band yang paling banyak gonta-ganti personil deh. Rata-rata nggak bisa ketemu nih jalan tengahnya. Akhirnya keluar. Manggung di Hard Rock Bali itu bener-bener dalam kondisi panas nih. Ya teman-teman, gua mau resign. Tahun 2004 kita vakum, hampir bubar. Kalau mau jujur hampir bubar. Mau nggak kita bikin satu album farewell? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pasyadel TV, khususnya para penonton setia Ruang Tamu Pasyadel. Malam, siang, Zil? Sore apa pagi? Apa aja terserah kita ya. Pagi, siang, subuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, teman-teman Pasyadel TV, tadi sudah dengar saya mainkan gitar dengan melodi mulut yang tentunya mungkin ada beberapa teman-teman Pasyadel yang agak-agak ngeh itu intro apa gitu kan. Nah, buat yang sudah tahu, bener banget hari ini tamu kita the one and only Best Jam. Sebelum kita nanya-nanya, kita mainkan dulu dong. Aku mungkin bukan pujangga, aku mungkin tak selalu ada di diriku apa adanya. Mungkin aku bukan pujangga yang pandai merangkai kata. Ku tak selalu kirimkan bunga ke ungkapkan hatiku. Oh, aku mungkin bukan pujangga, aku mungkin tak selalu ada di diriku apa adanya. Kasih tepuk tangan untuk Best Jam. Wah, Sadis. Yo, kita kan fans, bro. Aduh. Zil, punten Zil. Aduh. ini gak nyangka loh. Best Jam. Best Jam. Ada Bro Sigit, ada Bro Sita, ada juga Bro Aris. Ini Sita dulu, kenapa kita panggil bro? Karena memang dia kayak cowok ya. Dari dulu gitu lah ya. Jadi walaupun dia memang secara genetik dia cewek, tapi banyak orang menganggap dia ini cowok karena memang ya Best Jam satu. Dulu ada dua pertama ya. Ada dua. Sama Anya ya, dulu sama Anya. Dulu juga taunya Anya doang kayaknya. Orang taunya cewek Anya doang ya. Sitanya cowok ya. Yang diperhatikan sebagai cewek emang hanya doang. Oke, Best Jam apa kabar Best Jam? Baik. Baik. Serius nih, baik apa? Baik, alhamdulillah. Baik ya? Baik, Oke, semangat, lagi semangat Lagi banget. Bisa On fire. diterjemahkan nggak baik ini gimana nih maksudnya? Baik lagi semangat banget karena kita baru Oke. rilis lagu baru. Rilis Jadi lagu itu baru. lagu sesuatu yang gitu di zaman. Ya gua udah denger tuh kemarin tuh. Yang Udah, single yang baru kan udah iya. dikirimin sama Sigit kemarin, bagus Ya, banget. Salah suka judulnya. Salah suka, bukan salah kirim ya. Oke, Banyak Best Jam. salah kirim. Bahaya, repot. Nah, ini khusus buat teman-teman Pasyadel TV yang ngefans banget sama Best Jam, termasuk saya tentunya. Seneng banget karena hari ini Best Jam bisa datang langsung ke tempat kita di ruang tamu Pasyadelia TV. Thank you banget lah Best Jam sebelumnya loh. Sama-sama. Udah Iya. diundang ke sini. Iya. Iya, udah diajakin main tuh ngeliat studionya. Ya kecil-kecilan nggak apa-apa lah ya. Ini gede dong, bisa kecil sih. Ya, oke. Bisa tidur-tiduran. Enggak, kita lebay. Jadi sebelum Best Jam gua tanya-tanya ya. Ini gua pengen cerita sama teman-teman Pasyadelia TV, ruang tamu Pasyadel. Mungkin banyak yang belum tahu dulu yang kamu kenal dengan Pasya Ungu itu ya ini harus mereka harus tahu. Mereka harus tahu, jangan sampai nggak tahu gitu. Dulu jadi ceritanya gini, Ungu tuh udah punya band ya Ungu band ya, maksudnya Ungu tuh udah ngeband tapi kan belum seperti Best Jam pada waktu itu gitu. Itu tahun 99 kalau saya nggak salah, 98 atau 99 lah, 99 2000 lah. Ya kurang lebih kayak gitu. Nah, dulu salah satu gitaris Ungu itu pernah dipinjem sama Best Jam di beberapa konser, di beberapa acara TV. Nah, namanya Eki ya. Eki, Namanya Eki. Nah, Gak gue ceritain kok Ki. nah,
Gua itu yang Pasya Ungu itu dulu yang juga ngebantuin angkatin barangnya Eki termasuk barang-barangnya Best Jam. Masa sih? Mereka harus tahu, Bro. Enggak, beneran. Yang gue tahu Enda dulu malah bantuin. Iya, bukan. Enda Ungu sama gua kan bareng-bareng kan, cuma kan Enda Enggak, kan waktu Eki suka latihan gitu, Bantu-bantu ada kan yang Enda tinggal, ikut. iya, yang tinggal bareng Eki kan gua. Iya lo emang. Enda kan nggak tinggal bareng, Enda Iya, pernah iya. ikut bareng, tapi Pernah nggak. gue mampir ke kontrakan dulu tuh lo. Iya. Lo Eki sama ya gitu deh. Enggak cowok itu, Cowok. bukan cewek. Iya, iya. Ya, jadi kenapa hari ini saya seneng banget kedatangan senior-senior saya Best Jam karena memang sejarahnya panjang sekali. Banget. Buat teman-teman Pasyadel ya. Saya pernah ikut nemenin, masih inget tuh zaman pesta Indosiar gitu kan. Sampai akhirnya Ungu atau saya sendiri tuh punya kesempatan untuk bisa konser bareng dengan mereka, bahkan tur bareng waktu itu. Ungu. Yoi, seru tuh. Itu satu banget kesempatan tuh, yang ya. luar biasa banget. Nah, seingat saya itu kan Best Jam, kalau saya nggak salah, tolong dilurusin. Karena saya waktu SMA tuh udah ada Best Jam tuh. Tahun berapa? 95 ya? 95 baru keluar. Bener gak sih? Belum. Belum, Album 96. pertama belum. 96. Oh 95 rekaman ya. Ya bener, gue SMA dong. 96 album pertama keluar. Bermimpi kan? Iya. Iya, karena gue dengarnya bermimpi tuh. Tahun berapa ya? 97 ya? 97. Iya 97 kita album 2 ya. Iya. 97 kita album 2. Iya kan? Betul. Oke. Nah, buat ini teman-teman Best Jam, senior-senior saya harus panggil senior ini karena aduh. Ini saya respect banget dengan Best Jam ini karena ini tapi gue bangga loh. Gue bangga loh. Gue diakuin sebagai senior dari seorang wakil wali kota. Serius gue bangga banget loh. Oh itu gue senior. Kalau untuk yang pesan itu gue senior. Ya, mohon izin Bro Aris, Bro Sigit, sama Bro Sita, ini dong, prolog dulu dong untuk ngingetin lagi teman-teman Pasyadel, Best Jam itu mulainya kapan, terus ya kalau nggak keberatan, kan sekarang kita lihat Best Jam kan sudah banyak bergonta-ganti tuh. Nah, masih ingat gak sih dulu yang pertama siapa, terus sempat siapa yang masuk, terus yang keluar siapa, buat teman-teman Pasyadel TV. Bro Sigit? Bisa 30 menit sendiri ya. Bagus lah, alhamdulillah. Menarik eksesnya jadi banyak bro. Kamu mau 30 menit gak apa-apa. Gak apa-apa, Riz. Silakan, Riz. Yang pertama. Yang punya pertama. Best Jam soalnya ini yang punya Best Jam. Yang punya Best Jam. Best Jam tahun kita keluar album pertama tuh rekaman 95 keluar 96 itu Ya. Boleh dimulai. Silakan. kita bertiga terus Adon, BS, Anya dan Adnil gitu Oke. kan. Sampai dengan album ketiga itu which is tahun 98 99. Tunggu dulu, stop dulu. Ya. Best Jam Anya, Best Jam Anya apa? BS. Anya. Kita urut tua ya. urut tua ya. Iya. Yang pertama. BS, Adon, gue, Adnil, gue, Sigit, Sigit. Anya, Sita. Oh, 7 7 ya? 7. Oh, itu yang pertama ya? Yang pertama. Oke. Sampai dengan album ketiga. Oke. Sebenarnya masuk- pertama ada E-nya dulu. Oh, itu sebelum rekaman ya. rekaman. Sebelum rekaman ada satu Diganti lagi Adnil. kayaknya Oke. gitu, tapi diganti Adnil. Nah, transisi album ketiga ke keempat itu Coki sempat gabung. Ntar dulu, bilang dulu dong resign dulu, siapa yang resign? Oh, resign itu Adnil dan Anya resign. Oke. Berdua, Jadi selalu berlima. tiga. Nah, habis itu Berlima. Coki masuk pertama sebagai additional tapi di album ke Tapi sebelum Coki, Eki dulu additional kan? Iya, Kita pinjam Eki. dulu. Oh iya, dari Eki kita pinjam dari dulu situ. Coki. Iya. Cuma waktu itu sempat Ki gimana lu gimana? Wah, gua udah ini deh dapat kontrak nih dari Trinity. Kita ngetes dulu ke Eki. Ah. Ki, lu mau masuk BSM nggak? Oh, gua sama Ungu dong. Alhamdulillah. Iya, menurut gua vokalisnya cakapan Ungu deh. Walaupun di sini 2 tapi salah satu tapi cakep. Terus? Terus habis itu setelah Eki nggak jadi terus Coki masuk sebagai additional. Ini Coki netral ya? Iya, sekarang netral ya. Bukan Coki. Terus itu di album 4 itu Coki ngisi juga tapi Iya. belum definitif. Nah, dari 4 ke 5 dia baru definitif. Nah, Oke. di album 5 dia definitif tuh untuk sebagai bass jam di album 5. Tapi setelah album 5 dia resign untuk gabung dengan netral. Iya. Habis 5 itu The Best dulu ya. The The Best itu cuma berlima kita. Kita bertiga sama Adon sama BS waktu itu. Selesai akhirnya album ke-6 Lumayan, Dis. satu dan lain hal 10 menit. satu lain hal itu ada drummer masuk namanya Wali. Oke. Wali kalau teman-teman ada yang pernah dengar band Junfang Gangfu zaman dulu band ska, dah masuk itu. Nah, habis itu nggak lama kita vakum ya.
Abis itu Oni masuk Oni dulu, dulu. pemain Oni gitarnya ya? Oh ya Oni album 6 juga masuk Oni gitar dari Surabaya. Setahun 2 tahun, habis itu kita dapat vakum. 2004 ya, 2004 kita mulai lagi, tapi waktu itu di 2009 ya. 2008 lah 2009, mulai. tapi Sigit dia solo karir, akhirnya dia sempat resign Sigit nih. Sigit yang ini ya, bukan Sigit yang itu. Iya. Ini takut resign pas udah nggak ada panggilan lain loh. Terus habis itu Sigit resign, kita gabunglah namanya Alvin. Alvin itu lulusan dari Avi Indosiar dulu. Gak apa-apa ya sebutin. Nggak apa-apa. Avi Indosiar. Berjalan setahun 2 tahun sempat masuk musik segala macam, akhirnya tahun 2000 berapa reunion tuh? 2015 kita bikin reunion. Nah, pas reunion itu vokalis 3, Adon, Sigit, Alvin. Gitar si Anil balik lagi. Gitar 3. Vokal 3. Adnil gua Pusing sama deh kalau lagi cek sound. bass 1. Nah, tapi nggak ada drummer. Iya. Drummer gitu, nggak ada drummer. Terus berapa Additional terus sampai akhirnya Alsa dulu yang pernah di Setia Band juga, Erwin Gutawa juga. Dia ngedisionalin. Nah, tahun 2019 kemarin ya. 2019 kemarin akhirnya kita udah base jam yang formasi terakhir ini kita bertiga tambah Alsa, Oni dan Alvin. Jadi sekarang untuk saat ini tahun 2019 sampai sekarang ini adalah Aris, Sita, Sigit, Alsa, Oni dan Alvin. Itu. Oke. Panjang ya? Alhamdulillah. 5 menit nih. Ini ekses total mantap udah berapa nih. ya? Ini aman kita di sini, jangan diedit. Oke. Tidak bermaksud membanding-bandingkan ya, Bro Sigit, Bro Sita, Bro Aris. Saya sebagai fans fanatiknya Bass Jam. Dulu sempat berpikir kenapa harus ada yang keluar, kenapa harus ada yang masuk. Itu cukup disayangkan menurut saya waktu itu, karena tidak sedikit juga orang yang ngefans sama yang keluar itu. Iya, betul. Gitu loh. Saya termasuk fansnya mereka juga gitu. Fans sebenarnya kalau saya fansnya pengennya utuh gitu loh. Betul. Boleh tahu nggak sih kenapa sih dulu alasan apa sih kok banyak banget loh. Ungu tuh nggak pernah ada ganti. yang bubar ganti apa tuh nggak Itu pernah. sebenarnya gua juga Kita pengen cuma nggak bisa. pengen ada yang keluar tapi nggak ada yang keluar gitu loh. Kenapa ya? Nggak bisa di ini nggak? Ini Ini aku sebenarnya mau ngomong tuh, berarti kan dari tahun 99 ya? Iya. Sampai berarti sekarang udah berapa tahun? 22 tahun. 22 tahun. Iya. Itu tetap solid Iya. itu. Nah, kita sebenarnya dulu pun kita ini kenapa sih kayak waktu zaman kita siapa? Dewa ya gonta-ganti ya gitu kan. Dewa kenapa sih gonta-ganti? Akhirnya ternyata kita ngalamin dan kayaknya kita termasuk band yang paling banyak gonta-ganti personil deh kayaknya. Total berarti 12 kemarin. 12 lah totalnya yang pernah masuk jadi. Bass Jam. Dulu katanya Aris arogan banget ya. Hah? Katanya ada yang namanya Aris tuh arogan banget, bener gak sih? Iya. Enggak infonya dulu ya. Info gua nggak tahu nih. Enggak, gua tuh sebenarnya low profile. Tapi high profit gitu. Enggak, tapi serius maksudnya, sorry, ini agak Mungkin terserah mau diceritakan apa gini enggak kali, terserah. karena Bass Jam itu kalau lu tadi bilang kan ada yang mau keluar tapi susah kalau di umum. Kalau kita tuh nggak bisa. Kalau di Bass Jam tuh mungkin kalau misalkan ada yang kayaknya gue lagi nggak bisa nih atau gue lagi pengen ngerjain yang lain, kita kayak lebih ya udah silakan aja. Sita kan sempat Kalau kemana? negeri Inggris itu- apa kemana Sekolah, gitu? kayak Itu gitu. Bass Jam masih jalan nih. Masih jalan, Masih tapi habis itu jalan. sempat kok manggung masih ada, habis itu terus baru vakum samaan lah bareng. Iya, Kan iya, sempat ya kayak manggung. gitu-gitu maksudnya. Jadi ya udah emang kalau mau ngelakuin sesuatu yang di luar band dulu, kalau emang lu ngerasa itu perlu ya udah jalanin Tapi aja. kan Bass Jam lagi gila-gilanya, lagi banyak banget yang ngefans sampai seluruh Asia gitu loh. Maksudnya kenapa? Kalau yang Kenapa? pertama sih sebenarnya itu ada masalah memang, ada faktor. pertama tuh pertama maksudnya- Adnil sama Anya ya. Oke. Yang pertama kali ada perombakan personil itu kan oke. pertama Adnil dulu, habis itu diikuti dengan Anya. Awalnya memang ada isu di manajemen, ada isu di idealisme, ada beberapa lah memang isu yang kita nggak bisa teratau, nggak bisa ketemu nih jalan tengahnya. Ya, akhirnya keluar gitu. Jadi itu sebenarnya yang pertama justru yang paling ngagetin, paling kita nggak nyangka, dan itu kan masih lagi Pertama ya, kali seperti juga ada lu yang bilang keluar. masih lagi semangatnya, Itu, bukan Sigit lagi pujangga itu lagi. gondrong-gondrongnya. Atnya lagi gondrong-gondrongnya. Itu lagi tur bukan pujangga yang lagi Iya, terus-terusan nggak betul. pulang gitu. Itu Ah. benar-benar rasanya tuh luar biasa. Tapi ya pada saat itu kita mikirnya ya emang udah pilihannya masing-masing, nggak bisa ditahan-tahan juga, nggak bisa coba dicari jalan tengah segala macam, nggak ketemu, ya udah gitu. Tapi setelah itu nggak apa-apa, baik-baik aja semuanya. Jadi benar-benar pada saat itu aja nggak bisa ketemu lagi, nggak bisa ketemu jalan tengah musik dan segala macam. Ya udah, akhirnya keluar. Sebenarnya bisa dipahami gini loh, kita tuh keluar album tuh gua Sigit tuh umur 18 tahun lah ya, 18-19 tahun, lulus SMA lah. Mau kamu disamain yang Di 96 itu ya. Terus 19 lagi. Di 96 itu ya. Di 96 itu maksudnya. Iya sebenarnya kan artinya terus Anya, gua Sigit, Adnil tuh
SMA, kita aja SMP. Minta dia disamain. Artinya kita tuh relatif muda gitu kalau menurut gua gitu loh. Kalau misalnya kita lihat sekarang, wah ini anak 17 tahun masih muda banget ini gitu, masih jadi penyanyi, jadi band itu. Ya kita dulu kayak gitu. Iya. Nah terus kita ketemu masuk istilahnya dilempar ke industri lah. Iya, oke. Boleh ya bukannya overnight ya, tapi relatif agak cepat juga gitu loh. Proses 2-3 tahun ngeband terus rekaman terus punya album yang baik gitu ya, penjualnya baik gitu. Mau dibilang shock culture juga, iya. Artinya terus permasalahan-permasalahan yang di luar manggung, kita kan pengennya kan, yang penting gue manggung, gue bisa tour, bisa ada banyak orang, udah seneng banget. Tapi begitu kena masalah-masalah yang egonya lah, masuk ke dalam bisnisnya lah, label lah, apa segala macam ya jadinya. Kadang kayaknya agak sedikit too much buat kita semuda itu gitu loh. Oke. Kalau itu terjadi pada kita sekarang atau katakanlah 10 tahun yang lalu, gue yakin nggak akan ada masalah gitu. Cuma karena kita masih masih 20 tahun, 19 tahun, 21 tahun gitu, ngadepin masalah yang kayak gitu saat itu ya kayaknya ya udahlah, apa terjadilah gitu loh. Oke. Ini biar clear buat teman-teman Passion TV. Mungkin Bro Sita bisa tegesin lagi. Mereka keluar apa, mohon maaf, apa dikeluarin? Mereka keluar. Kita nggak pernah ada statement. Terus tidak ada upaya misalnya Aris selaku leader ya. Kita kan tahunya dulu Aris di leader nih. Aris bukan Aris lu ya. Adalah Aris di rumah sana. Nah maksud gua tidak ada upaya misalnya lu jangan dong keluar dong, ini kan lagi gila-gilanya misalnya apa gitu. Oh jangankan gue. Bu Acin ini udah sampai intervensi. Untuk yang 2 teman kita ini ya. Bu Acin pun sampai intervensi. Kita udah mencoba ini, terus akhirnya kita mau nggak mau kan sebelumnya Bu Acin nggak tahu, tapi karena sudah seperti itu kita nggak mungkin nggak bilang ke Bu Acin dong. Iya. Ya kita bilang Bu ini begini karena kan kita sudah diharapkan dengan album berikutnya nih waktu itu. Ya kita lapor sampai Bu Acin pun mencoba untuk intervensi dalam artian mencoba untuk yuk jangan sampai keluar gitu. Ya karena memang pada saat itu kan kita bisa dibilang emang lagi jadi kalau dibilang golden bandnya Musika ya pada saat itu kita emang lagi jadi di situ. Ini mah bukan golden lagi, gitu. Berlian band, diamond band. Jadi emang sama Musika pun dijagain luar biasa gitu dengan segala. Ya pokoknya banyak lah isunya, tapi akhirnya dengan gak cuma kita juga, kami berdua sama Anya saudaraan, sepupuan langsung. Jadi itu juga pakai ranah persaudaraan juga sudah gitu, udah label juga sudah. Jadi tapi emang seperti yang saya bilang udah banyak macam-macam sehingga akhirnya antara idealisme sama tuntutan ini itu udahlah nggak kena, ya udah gitu, kita nggak bisa nahan-nahan juga jadi nggak sehat, malah nggak mau ya. Oke. Pertanyaan bodohnya adalah gimana dengan efek keluarnya mereka waktu itu? Kan lagi hot-hotnya. Oh aduh. Ada nggak ya misalnya? Gua nggak ngefans lagi, biasanya mah mereka berdua keluar sih apa gimana? Ada nggak ya kayak gitu? Maksudnya kayak di konser atau di apa? Dulu kan kirim surat ya. Iya, kirim surat. gitu kan? Jangan manggung semua pada nyariin cowok-cowoknya deh. Anya mana? Anya nggak ada Anya. Ya karena Sita kan dianggap cowok ya. Jadi nggak nyari Sita gitu, nyarinya Anya gitu. Jadi ya emang kalau dari fans ya banyak gitu yang bertentangan terus mempertanyakan. Bahkan fans yang deket ya, kan kita ada juga fans club lah ya, teman-teman yang bantuin ngurusin tadi balesin surat segala macam ada. Itu mereka juga, kita kan nggak ngasih tahu awalnya kenapa, tahu-tahu udah keluar dan mereka juga sampai nangis gitu, kenapa ini mereka. Terus waktu konsep awal begitu mereka keluar tuh gimana? Sempat inget gak waktu mereka keluar terus ada konser di mana misalnya, orang kaget gak? Loh kok nggak ada Anya, kok nggak ada Adnil? Sempet gak kayak gitu? Ya sebenarnya mungkin kayaknya mereka udah tahu karena di media udah nongol ya. Gue inget banget sampai waktu baru-baru mereka keluar itu kita bikin press release. Gue merit. Terus waktu itu dia Bu Acin, ya ada Bu Acin datang lah juga gitu. Itu kita sampai minta tolong orang untuk pas Bu Acin mau pulang itu untuk kayak nyumpet Bu Acin pulang. Harus gimana lindungin Bu Acin jangan sampai ngelewatin wartawan, karena wartawan di luar itu udah ngejar dan ngejarnya itu bukan apa-apa, karena kenapa? Masalah andil gitu. Kayak gitu. Tapi pas kita bangun sebenarnya basically orang udah pada tahu. Kita biasanya kalau kita keluar kota ke radio dulu gitu ya. Wajar dulu, mereka sudah tahu dan pertanyaannya hampir sama. Kenapa Adnil, kenapa Anya, kok ini, kenapa ini, terus aja. Tapi alhamdulillah sih album 3 sama 4 itu pas kita manggung itu dengan pergantian sudah ada dengan Eki, dengan Coki gitu segala macam. Kayaknya sih alhamdulillah saat itu masih belum terefek ya. Artinya show masih cukup baik lah gitu. Cuman nggak tahu akibatnya apa pas album keempat itu salesnya
kurang sebaik dengan Yang betul Bundesliga. Iya. Bundesliga, seperti itu. Ya mungkin ada efeknya juga baru. Mungkin nggak cuma efek defense aja, efek di kita juga sebenarnya ada. Iya. Sangat. Perasaan yang tiba-tiba, wah ditinggalin teman gitu kan. Mentornya lagi semangat. Ya, jadi akhirnya ya mungkin nggak tahu sih gimana efek negatif sebenarnya gitu. Cuma ya itu mungkin jadi ngaruhnya ke penjualan album. Ya, secara mental juga. Ini tadi kita bilang, saya Mas Sita dengan Anya itu sepupuan. Adnil dengan Sigit itu satu SMA ya. Dari SMA udah beberapa tahun. Jadi bukan orang yang baru kenal Kemarin dan gara-gara setahun band. 2 tahun, itu udah kenal dari kita kecil gitu Iya, loh. iya. Dan tiba-tiba tuh visi pindah bahwa dia mau pisah gitu, ya kita down juga. Gue masih inget banget kita dia tiba-tiba gue keluar. Anil duluan yang keluar kan? Iya, Anil Sebelumnya Anil duluan. Anil bilang keluar itu kita berapa hari kemudian tuh harus ke Bali. Ya. Oke. Show di Hard Rock Bali Iya, gitu. itu. Jadi panggung di Hard Rock Bali itu bener-bener dalam kondisi lagi panas nih. Dan nggak ngerti juga Nggak mesti ngerti ngapa. ngatasinya dan menyikapi. Dan itu langsung ada edisional waktu itu. Enggak. Jadi Dengan makanya formasi itu yang bikin gue stres. Oh. Dalam berapa hari gue harus gimana? Konser, Ini partnya Anda, kita mana ada waktu kita Iya, nyari iya. orang buat latihan juga gitu kan. Sampai waktu itu tiket pesawat udah keluar. Oke. Sampai kita tinggalin di base camp nih tiket pesawat. Kalau Anil datang ya tinggal ambil berangkat. Sampai kayak gitunya. Gue sampai berhari itu gue nyoba idenya leadnya Adnil. Sampai paling penting adalah ini bukan Pujangga nih, leadnya kan si Adnil. Gue belajar leadnya segala macam. Sampai segitunya. Yang lucunya pas sampai Hard Rock, pas lagi cek sound, Anil nongol di Hard Rock. Serius? Tapi mereka udah tahu, gue doang yang nggak tahu. Oke. Iya. Ya, ingat gue. Mereka anak teman-teman tahu. Hanya enggak? Anya belum keluar. Belum keluar. Anya belum keluar. Dia belakangan. Oh, tapi sudah di Bali juga. Udah. Udah, Itu berarti. Oh, Anya belum keluar. Belum keluar. Oh, oke. I see, Baru ya. setelah berapa hari, beberapa minggu kemudian Baru kita Anya. meeting di Hilton Hilton di coffee shopnya itu. Ya itu dia baru ini kita berlima, semua ngumpul berenam tanpa Anil. Terus ya udah ini kita ini masih ada tanggal ini jadwal kita ini. Oh ya dia cuma ya gitu doang. Berapa lama gini dah? Ya teman-teman gue mau resign. Udah gitu. Udah gitu. Ya kita. Tapi balik lagi kita nggak pernah mau memaksa. Kita waktu itu merayu, iya, ayo janganlah gitu. Tapi kalau memang mereka udah kekeh, kita nggak pernah maksa gitu. Dan setelah itu apapun teman-teman mau ini kita nggak pernah misalnya Sigit nih mau masuk mau acting gitu. Ya udah kita support sih sebenarnya. Walaupun kadang-kadang sebel, aduh actingnya bentrok sama manggung gitu loh. Kira udah bilang aktingnya jelek, aktingnya Gitu kan. Terus Adon juga waktu itu dia sempat serius di pelayanan, sempat mengganggu juga, tapi kita hormatin kok. Kita hormatin dia maunya apa, karena berarti kan umur masih di bawah 30 ya. Iya. Lo mah bisa ngerasain dah kita pengennya explore gitu. Gitu kira-kira. Jadi teman-teman Pasyadel TV, ruang tamu Pasyadel, posisi kalian sama saya ini malam ini sama sebenarnya. Karena gue juga sebagai fans baru tahu nih penyebabnya kenapa Adnil sama Anya keluar nih baru sekarang gitu loh. Dan nggak pernah kita ceritain ya. Nggak pernah. Baru di sini nih kita ceritain kayak gini. keren. Karena yang kan ditanya, kalau nggak Kasih tanya tepuk tangan. Kasih tepuk tangan fans. Oh gitu. Oke, sebelum gue lanjut pertanyaan selanjutnya, gue pengen tahu dulu seberapa besar pengaruh Anya dan Adnil dalam bermusiknya Best Jam. Sebenarnya memang warna, kalau kita bilang perannya of course paling jelas Anya yang menciptakan Bermimpi. Oke. Itu lagunya dia. Oke. Gitu. Jadi udah pasti jasanya dia sangat besar buat Best Jam ya gitu ya. Nah, di sisi bermusiknya warna Adnil sama warna Aris beda banget. Jadi dua gitar ini memang memberikan pokoknya kalau kalian denger album 1 2 3 tuh kerasa deh gitu, dua gitaris ini identitasnya beda banget. Dan Anya hadir memang sebagai dia keyboardis yang memang perannya memang mempercantik, mempermanis lagu, dan itu dia lakukan gitu. Jadi sebenarnya perannya cukup signifikan, dan kita punya itu yang tadi sedikit bilang, begitu 1 2 keluar ya gimana sih, kita masih idealis tapi kita tahu bertujuh ini punya peran masing-masing. Begitu 1 2 hilang, terus itu gimana nih gitu, jadi gak kebayang siapa yang akan mengisi peran itu. Jadi memang berasa banget, jadi benar-benar 100% itu dibagi 7 waktu itu gitu. Yang jelas kalau ada Anya tuh penonton cowok lebih banyak. Termasuk saya. Termasuk saya. Gitu. Karena saya di depan. Iya, saya juga dulu termasuk suka lah. Ya, maksudnya Pantesan rajin datang. maksudnya kan kita ngefans gitu loh, ngefans. Iya kan? Mana
pada zamannya tuh nggak ada yang nggak tahu gitu loh. Bahkan saya yakin hari ini ya orang-orang yang seusia kita nih, seusia Aris ya bukan seusia saya, pasti pasti pada kangen banget sama Best Jam gitu loh. Alright, saya tidak bermaksud membanding-bandingkan ya. Saya jujur saya kan mengamati perjalanan Best Jam ya, mulai dari pergantian, ada yang keluar dan sebagainya. Termasuk Coki saudara kita juga. Saya ngerasa kalau nggak tahu kenapa ya, saya tidak bisa bilang patah juga ya. Tapi memang ada yang berbeda dari Best Jam setelah keluarnya Adnil dan Anya. Meskipun itu diisi dengan Coki dan lain sebagainya. Karena menurut saya waktu itu Coki, menurut saya pengamat aja dari luar ya sekedar ngisi aja, meskipun dengan gaya dia, gaya bermainnya dia. Tapi saya tidak menemukan. Menurut saya dulu Coki itu nggak Best Jam. Menurut saya dulu itu loh. Jadi seolah-olah kayak Coki itu kayak sahabat kita, teman kita, udah pinjam dulu lu sini ya, meskipun dulu sempat resmi di Best Jam nggak sih dia? Maksud Coki sempat ya. Nah, tapi gua pribadi ya, gua mewakili teman-teman Pasien TV, gua merasa waktu itu Coki itu nggak Best Jam, gitu loh. Karena mungkin masih melekat di karena di Adnilnya ya. Kami bertujuh gitu yang membangun Best Jam dari awal kan, jadi udah pasti warna. Kalau sohib gue sih Wali ya. Kalau Wali itu lain itu ya, langsung beda itu tuh. lain. Begitu masuknya Wali gitu loh. Jadi kayak kita tuh ngalamin 2 album itu, album 4 sama album 5 yang bener kalau menurut gue sih kayak kita belum tahu mau bikin apa abis album 1 2 3 gitu. Iya, karena apa kayak overbeat gitu loh. Jadi begitu Wali masuk tuh kayak begitu energinya berbeda gitu. Iya, begitu album 6 ada Oni, ada Wali, mereka ngasih warna baru sih Iya. Dan itu kawin banget warnanya ternyata gitu pas. Iya, bukan cuma kawin banget, sama kita juga kawin juga sih di backstage kita kawin juga sama. Jadi teman-teman, karena memang saya mohon maaf ini tidak bermaksud melebih-lebihkan Best Jam, tapi memang semua band itu ada makomnya sendiri ya. Maksudnya saya waktu itu meskipun sudah ungu, tapi begitu tur dengan Best Jam itu tidak berarti kemudian kita ini sembarangan bisa ngobrol segala macam gitu loh. Dan di mana dulu ya? Sempet di Bogor kan kalau nggak salah. Bogor. Pernah ungu Best Jam Aryo kalau saya nggak salah. Sama Junfan Gangfu kalau saya nggak salah. Pernah di Bogor tuh. Nah, ungu tuh masih baru banget lah. Jadi memang kalau kita dulu ngeliat Best Jam itu memang apa ya, kalau hari ini ada bahasa superstar ya memang Best Jam itu pada masanya itu dan sampai hari ini itu tidak bisa dibantah gitu loh, bahwa memang Best Jam ini sudah meninggalkan legacy yang luar biasa di industri musik Indonesia. Jadi saya minta tepuk tangan dulu untuk Best Jam gitu. Nah, pertanyaannya hari ini Bro Sigit, Bro Sita dan Bro Aris, di tengah generasi Z katanya, Gen Z gitu. Gen Z ya, Gen Z. Ada sekarang Gen Alpha, ikutin juga. Ada lagi Alpha. Ada Alpha. Kalau Delta Covid ya. Kalau generasi Delta Covid ya. Boleh nggak kita tahu di industri ini sekarang Best Jam ada di mana gitu? Di tengah era musik digital yang membabi buta, yang luar biasa, semua orang punya kesempatan, tidak kayak dulu. Best Jam ini ya anggaplah gue mewakili ungu juga ya, kita ini di mana sih sebenarnya hari ini band-band 2000-an lah ya, band 2000-an lah ya, sebutlah begitu ya, 2000-an itu di mana hari ini? Apakah masih worth it gak sih, masih relevan gak sih band-band 2000-an, which is itu sudah 20 tahun yang lalu gitu loh, itu kira-kira masih mungkin nggak berdaya saing gitu loh, bisa nggak membangun daya saing di tengah era musik digital kekinian hari ini gitu? Iya. Kalau gue sih bandingannya gini, kita dulu mungkin pas saat kita tahun 95, 96, 97 itu mungkin bisa dibandingkan dengan mungkin band-band lama kayak apa ya, yang dibuat sebelumnya Club Project apa ya kira-kira ya? Band lama 80-an. Ya itu artinya kita sekarang di tahap kita mau bilang senior lah, mau bilang tua lah, terserah gitu loh. Tapi kalau menurut gue sih secara pribadi, kita pernah berada di atas. Kita pernah menghasilkan sesuatu, kita pernah mendapatkan sesuatu, kita udah naruh kaki nih di industri musik Indonesia. Kayaknya sekarang kalau gue mindsetnya adalah bukan mencari fame sebesar-besarnya, mencari uang sebesar-besarnya, walaupun itu tidak dipungkiri perlu gitu. Tapi yang penting buat kita sekarang, kita masih bisa berkarya. Kita bisa masih ngasih ini masih ada Best Jam. Ada terus ya. Gitu. Kita nggak usah bunga sekarang, ada sekarang yang baru-baru apa sih, mungkin 420 dan 420 apa segala macem. Kayak band sebelum kita kayak Club Project mungkin saat ini nggak bisa nyanyiin 420 gitu. Tapi orang tahu ini Club Project lagu Jakarta, tapi Jagain Hati. Kalau ngomongin musik Indonesia, kita nggak bisa
nggak bisa mengabaikan kayak Club Project, Kahitna atau Slang atau Gigi dan sebagainya. Kita nggak bisa. Iya. Karena kayaknya fondasi musik Indonesia tuh ya mereka itu. Iya. Dan mudah-mudahan kita juga bisa dianggap, kita Bass Jam Ungu itu bisa dianggap sebagai untuk tahun ini adalah juga fondasi untuk teman-teman yang muda-muda sekarang gitu. Buat gue sih masih gitu pribadi. Nggak tahu yang lain. Iya, gimana gitu? Maksudnya masih oke nggak sih kalau kita sekarang keluar? Kan sekarang album orang udah nggak terlalu tertarik katanya. Nggak tahu orang nggak tertarik apa memang pasannya udah nggak perlu juga untuk itu gitu. Sekarang kan kita kalau bikin album kayak sulit gitu loh. Beda banget zaman dulu kan. Sekarang tuh seolah-olah single. Terus single itu kan menurut gue pribadi gimana sih? Gue kan orang Bugis ya. Orang Bugis tuh ada uang ada barang, ngerti gak sih? Masa beli cuma satu gitu ya? Nggak bisa beli. Ya seolah-olah tidak ada fisiknya gitu itu kan ya. gimana sih kita ngeluarin duit digital platform Iya, ya. iya. Tapi kita kok nggak pegang sesuatu Iya. gitu loh. Malah seolah-olah itu kayak direntalin doang Iya, gitu loh. memang direntalin Lu dengerin doang. sebulan, Iya. habis itu lu tambah lagi ya. Iya. Rusak gitu loh. Iya. Ini gimana sih Kit, menurut lo gimana? Kalau gue sih mikirnya gini, nggak ada band lama atau band baru sih kalau gue bilang. Maksudnya nggak ada band bilang band 80-an, band Iya, iya, 90-an, oke, band 2000. oke. Band itu ya band gitu. Ah. Mau tahun berapa pun dia kebentuknya Selama lu masih mampu, lu masih ada, itu kuat band. berkarya aja gitu. Band Oke. aja gitu. Oke. Kayak yang gue lihat sekarang nih kayak Ungu, Bass Jam, mungkin band-band lain yang seangkatan sama kita tuh kita harus selalu kasih semangat bermusik gitu, semangat Ada motivasi lah ya. untuk ngeband tuh enak loh, kayak gini asik loh, nikmat loh gitu. Nggak cuma sekedar mikirin ini laku apa Konten, enggak, ini likes-nya jualan berapa. konten, ini dapat banyak like nggak, Iya. banyak viewers nggak gini. Maksudnya ekspektasinya tidak usah terlalu inilah ya. Sebelum kesana Iya, kita nikmatin dulu bermain Betul. bandnya dulu, bermain musiknya bermusiknya dulu ya. iya. Oke. Dan itu menurut Bro Sigit nggak ada lagi dan anak sekarang. Masih ada nggak? Maksudnya passion, motivation terus Ya ada, cuma mungkin nggak serame waktu kita dulu deh. Iya, gitu. iya, kita iya, mulai ngeband dulu gitu kali. Mungkin bisa ke sini juga apa? Ungkit Bass Jam Ungu, betapa susahnya kita mau bikin band aja susah, apalagi bikin karya. Iya. Mau bikin terus habis itu apalagi sampai dikenal orang gitu loh. Oke. Susahnya kayak apa gitu. Oke. Kita mungkin dulu zaman kita 1:100 kali yang mau bisa eksis gitu. Iya. Kalau sekarang mungkin kan dengan sosial media lebih gampang. Oke. Artinya kalau menurutku sih mental tuh harus ditempa untuk menjadi Ungu udah 22 tahun. 22 kita 27 tahun. Ada Kahitna yang lebih banyak. 25 tahun. Ungu. 22. Ungu kalau diskografinya sih baru 21 tahun. Kan kita mulai 2000. Iya. Secara diskografi ya. Iya. Kalau bandnya sendiri dari 96 25 tahun. Iya. Cuman itu yang masih harus diuji. Artinya sekarang kita generasi sekarang 2015 ke atas deh, atau 2010 ke atas deh. Kita masih harus diuji apakah mereka bisa bertahan 20 Iya. plus something tahun untuk. Iya. Dan itu nggak gampang loh. Kita aja naik turun gitu. Tahun 2004 kita vakum, hampir bubar. Kalau mau jujur hampir bubar. Ini waktu itu sempat Enggak usah emosi gitu dong. Iya, Kan yang punya soalnya. Iya, punya. dan Enggak, gua enggak apa-apa kok. Mau bubar mau enggak apa-apa. Ngomong aja, kamu ceritain aja. mungkin ada yang banyak yang nggak tahu nih. Mungkin lo Oke. juga nggak tahu di tahun 2008. Waktu itu Sigit sempat bikin solo, habis itu gue balik dari Australia, Sita balik dari Inggris. Terus gue sempat ketemu Adon, gimana nih? Biasanya kan vakum tapi nggak bilang bubar. Mau gimana nih? Dia sempat aduh gimana ya gini. Ya udah deh gue bilang mau nggak kita bikin satu album farewell. Terakhir. Album farewell ya. Habis itu bubar gitu ya. Habis itu bubar. Oke. Jadi kalau 2008. 2008 ya maksudnya. Oke. Jadi if we want to go out with a bang, gitu lah artinya. Jadi ada satu ini kalau bisa misalkan tour kecil, selamat tinggal, pernah ada band namanya Bass Jam, terima kasih, goodbye. Tadi mau gitu. Oke. Nah, habis itu kita udah 3-4 tahun lah kita vakum. Asli nggak apa-ngapain karena kita ke Inggris, gua ke Australia. Dari 2004 ke 2008. Oke, Itu terus ketemu aja nggak? ketemu aja enggak? Ketemu aja enggak? Even teleponan juga enggak? Gua waktu itu sama Adon Masih IM-an. sempet lah? IM-an. Iya emang iya. Messenger. Googling ya, ya emang tuh apa ya? Messenger ya. Oke.
GM-an. Belum Itu BBM ya? Akhirnya kebetulan pas itu Adon ada pelayanan gereja ke Australia. Jadi gue ketemu dia di Melbourne waktu itu. Lu ke Australia ngapain, Riz? Belum tahu kali. Oh iya, gue waktu itu sekolah audio engineering. Oke. Nah ketemu situ ya itu gue tanya mau gimana gini ya udah. Oke maunya gitu ya. Oke balik ke Indonesia udah panggil sedikit konteks sedikit lagi gimana gini. Udah bikin ada materi. Tapi waktu itu tiba-tiba lo nggak bisa ya gitu ya. Tiba-tiba sedikit nggak bisa. Nah itu pencetus Adon yang emosi. Emosi. Wah gila, udah kita bikin aja. Nggak jadi bubar. Jadi bagus dong gua keluar. Kalau gua nggak keluar bubar. Asli. Kalau sedikit waktu itu jadi kita bikin itu selesai 2008 tuh. Asli selesai. Udah nggak akan ada Basecamp tahun 2021 ini nggak ada. Akhirnya kita bikin, akhirnya cari vokalis, ketemu Alvin. Berarti tidak farewell tadi itu tidak ya? Akhirnya kita ini sebenarnya karena musik ada selesai kita sempat masuk Emotion, bikin 1 single juga. Habis itu udah harus bikin berapa single ini manggung aja. Habis itu tahun 2000 itu dari tahun 2015 itu yang reunion. Mungkin yang mungkin tadi manggung aja, mungkin ada faktor bahwa tanpa bermaksud menyombong tapi sedikit menyombong ya. Kita ternyata sudah nggak apa-apa, wajar. Basecamp sombong tuh wajar banget. Nggak apa-apa, gue nggak. Kita ternyata sudah menuntaskan satu checklist dari band. Kita udah menghasilkan masterpiece yang satu Indonesia tahu. Iya betul, gitu ya. betul. Setelah itu sudah keluar, itu tanpa sadar ternyata beban kita udah nggak terlalu terbebani gitu. Jadi begitu setelahnya mau manggung lagi, mau bikin karya lagi, begitu jadi kayak sambil jalan aja yuk, kita lihat ada gimana mengalirnya seperti apa. Termasuk sampai sekarang ini gitu. Ternyata mengalirnya masih bisa bikin materi, bikin materi. Kalau ternyata baru cuman sekarang trennya single ya kita ngikutin. Jadi semua kayak ngikutin flow-nya aja sekali lagi karena udah nggak terlalu ada beban yang gimana karena kita udah punya tabungan masterpiece itu. Oke. Kenapa? Kok nggak ikut di album itu yang 2008? Benar ya. Emang sibuk banget. Mau tahu banget. Please dong kasih tau dong. Please 15 menit dong, Beb. 15 menit dong, Beb. Mulai dari sekarang. Iya. Enggak, jadi waktu vakum itu gua kan selain syuting-syutingan juga, gua bikin band baru ceritanya. Gue bikin band baru. Iya, kayaknya gue inget deh. Terus pas Basecamp mau balik itu si band ini baru dapat kontrak sama label. Dan bandnya itu drummernya Wali. Tunggu dulu, tar dulu biar teman-teman pasti lihat. Sorry, takut keliru. Jadi ceritanya 2004 ke Australia ke Inggris itu seolah-olah Basecamp udah nggak ada, seolah-olah. Vakum. Kita emang dan membebaskan, terserah pada mau ngapain. Berarti nggak salah dong Sigit bikin band. Nggak salah. Dan begitu diajakin rumah loh ini rumah Basecamp loh. Ya gue waktu itu mikir gini, itu udah berjuang sekian tahun untuk dapetin label, begitu dapet label, terus tiba-tiba Basecamp mau balik lagi, gue ninggalin band. Gue merasa gitu, gue harus ninggalin band itu untuk balik ke Basecamp. Nggak fair rasanya buat si band baru itu, buat teman-teman gue di band baru itu. Gitu. Udah gitu doang. Terus maksudnya nggak ada kepikiran, waduh gue nggak enak nih masa Basecamp. Iya gini sih, waktu itu gue ngerasanya karena mungkin lama vakum, terus mikirnya ya Basecamp juga nggak akan kemana-mana lagi, maksudnya mau ngapain lagi gitu kan. Waktu itu mau bikin album terakhir, mau farewell segala macem, buat gue nggak kayak masa depannya kemana nih gitu kan. Jadi gue pilih yang baru aja, dia lebih fresh. Itu band ya? Itu band. Apa sih namanya band itu? Nuva namanya. Nuva ya bener. Nah terus kan pernah solo juga. Ya. Kalau nggak salah lagu apa gitu? Lagu akustik ya? Lagu akustik ya? Habis setia. Abis sebelum Nuvanya belum selesai. Setelah bandnya, setelah gue keluar dari Basecamp, bandnya bubar. Pernah ada pernyataan keluar? Siapa? Secara resmi? Udah. 2008 itu meeting pas mau bikin. Oke. Itu 2008. Tidak bisa tuh bukan berarti gue yang ini off dulu ya, bukan. Tapi memang keluar ya. Adon kesel. Kita jalan lagi deh. Karena kita kan sepakat yuk, iya udah hayu gitu. Orang kan Adon kan kadang-kadang karena gini. Awalnya waktu yang gue ketemu Adon tuh, Adon sebenarnya dari sini juga gue udah nggak mau terusin deh. Udah gitunya. Terus dia kayak keselnya tuh karena udah bangetin semangat. Sigitnya kabur. Sigit kabur ya? Kabur. Iya, oke. Gitu. Jahat banget sih lu. Ya udah akhirnya dia. Hikmahnya gitu, kalau gua tetap di Basecamp bubar. Farewell ya. Iya, ya udah. Ternyata begitu. Dan hikmahnya juga begitu lu keluar band lu juga bubar. Nuva itu sama Eki bukan ya? Bukan. Beda Sama Coki sama Inos Cassandra sekarang. Coki ini. Coki Cassandra. Coki Cassandra. Oke. I see, rupanya seperti itu ceritanya.
Wah ini lebih lengkap daripada majalah-majalah. Majalah apa nih zaman dulu tuh? Majalah-majalah ini ya, majalah-majalah gosip zaman dulu ya. Tapi kalau ada site yang beritanya ini, nah lu minta royalti gitu. Oke. Nah terus dari semua cerita ini masuk keluar rencana farewell album lah sampai akhirnya nggak jadi farewell, keluar band bubar, sempat solo, tiba-tiba hari ini ada Best Jam lagi, ini gimana? Siapa yang menginisiasi nih, yang mengawali? Kayaknya kita yuk Best Jam lagi yuk. Kan berarti kan semua udah lepasin semua dulu deh, cerita-cerita dulu yang kesel yang apa udah. Sekarang kita mau ngapain nih? Siapa yang duluan misalnya? Yuk gimana nih? Jadi kan waktu yang tadi 2009 dengan formasi baru tanpa Sigit tadi kan kita masih mengeluarkan beberapa single nih di Best Jam, jadi Adon, Alvin, Sita, Aris dan Oni gitu ya berlima. Udah nih kita beberapa single terus ya udah manggungnya sesekali aja udah, terus itu sampai 2010 sampai 2012-an kalau nggak salah. Terus setelah itu ketemu ada diawali oleh acara TV. Musiklopedia namanya. Jadi dia memang temanya tuh ngajakin band-band lama reuni lah gitu ya. Nah di situ ngajakin tuh ada Sigit, ada BS main drum kita ajakin juga, ngajakin Anya sebenarnya cuman nggak bisa pas lagi hari H syutingnya nggak bisa. Terus kita setelah lagi siapa sih? Udah ya itu ya sama itu aja. Dari situ udah ternyata kok positif nih. Ya kan di TV ya ditayang di TV oke. Terus setelah itu teman-teman pada kontak oke. Jadi masih habis itu kita masih baik-baik ternyata. Nggak lama setelah itu Sigit kontak juga gitu. Ternyata Sigit ditanyain beberapa wartawan atau kalau lagi manggung apa lu nggak reuni gitu, nggak bikin reuni segala macam. Udah tuh Sigit kontak ngajak ngobrol reunian gini gimana ya, boleh juga tapi kalau cuma satu ya basi. Sigit bilang reuni cuma nama Sigit doang bukan reuni judulnya kan. Udah kita coba kontak yang lain. Kontak yang lain kalau BS emang udah nggak ngeband jadi nggak bisa gitu ya. Wali juga udah nggak ngeband udah jadi dokter gigi nggak bisa. Coki udah sibuk sama netral, kostumnya udah beda, udah nggak bisa gitu ya. Udah terlalu panjang. Jadi kostumnya udah beda. Jadi nggak bisa lagu bermimpi lagi. Kayaknya nggak pasti ding terus. Beatnya nggak cocok buat dia. Terakhir tinggal Adnil gitu kan, yang memang masih personil dan kita tahu seperti yang lo bilang, dia juga punya fanbase yang banyak ketika dia pertama nongol itu. Terus kita ngajak ngobrol, dia juga ya seperti tadi bilang, emang udah nggak ada dendam masa lalu tuh nggak ada. Terus ngobrol gitu malah ide macem-macem. Akhirnya kita malah kerja bareng, aransemen ulang 2 lagu, bikin album. Habis itu tour yang kita pikir cuma berapa kali manggung, bertahan 4 tahun. Project Reunion itu. Dan yang kita agak ini ya, waktu Sigit sama Anil join di Project Reunion itu udah kayak tahun 95-96 lagi. Serius. Bercandanya tuh cuma kita bercanda yang kita tahu aja gitu. Bercanda tahun 96-97 itu balik lagi. Yang kita selama ini itu hilang. Itu akhirnya pas ketemu gini yang udah notabene kita udah berapa tahun nggak pernah ngumpul ya. Itu udah kayak tahun 96-97 lagi. Dan gue rasa chemistry itu yang bisa bikin Best Jam Reunion itu tadi saya bilang jalannya tuh cukup baik gitu. Cuman setelah itu kita pikir masa kita mau reunion terus. Reuni kan cuma sekali 2 kali gitu. Reuni itu albumnya? Jadi album reuni itu kita ngeluarin album kayak album The Best lagi ditambah dengan beberapa lagu baru, 2 lagu baru gitu. Ya, itu udah sempat keluar CD juga gitu. Tapi emang terbatas aja. Yang kita cari kan memang panggungnya ya sebenarnya. Jadi project sebenarnya Best Jam Reunion itu. Lebih ke project, bukan ngeband. Tapi namanya Best Jam Reunion. Best Jam Reunion namanya. Nah itu yang kita pikir paling cuman berapa bulan, setahun lah gitu. Karena itu lagi zaman banyak konser yang 90s tuh temanya. Tapi kan cuma umurnya segitu aja. Itu 2000 berapa ya? 2015. 14 dulu. Kalau sempat tahu ada 90s Festival. Iya tahu. 90s Festival pertama di Bandung kita diajakin. Nah, kita itu responnya gila. Kaget juga gitu. Orang-orangnya masih mau nonton gitu. Itu yang kasus yang Silon Seven di stop tengah malam itu. Kita dapat prime time jam 8 malam. Aman. Dia terakhir soalnya. Akhirnya bagus juga nih. Coba terusin deh. Akhirnya kita ada manajer juga. Coba deh lu keliling-keliling. Ternyata responnya banyak yang nanya, kan begitu resume Reunion keluar kok lumayan juga responnya, manggung-manggungnya. Terus ya kita lihat aja sampai berapa lama nih. Kalau misalnya udah sepi manggung ya udah kita berhenti aja. Terus 4 tahun. Berarti sampai 2019. Ya. Nah, 2019 ini akhirnya kita putusin. Dari 2015 ke 2019 itu 4 tahun tuh cuma modal yang tadi itu, yang modal album reunion tadi itu. Iya. Nggak ada lagi album atau single-single nggak ada. Nggak ada. Terus? Gitu. Ya udah. Nah, tapi habis itu kok, wah ini lama banget nih ya gitu. Akhirnya kita
kita harus mendefinitifkan base jam ini, bukan base jam reunion, benar-benar base jam. Cuman saat itu Adon satu dan lain hal dia tidak bisa meneruskan, gitu. Satu dan lain hal lah gitu. Setelah 2019. Di 2019 itu, gue pikir, aduh, kalau emang Adon nggak bisa terus, berarti kan tinggal Alvin nih. Iya. Alvin bagus, nyanyinya jago. Iya. Lu kalau misalnya udah nyanyi, pitch-nya keren lah gitu. Cuman base jam itu sosoknya tidak Alvin sendiri. Iya. Gitu. Jadi akhirnya gua ngomong ke Sigit, Git, lo mau nggak masih mau balik lagi nggak? Itu sifatnya apa? Memohon apa nanya doang? Nanya dong. Artinya kalau Sampai cium tangan. Cium tangan. Oke, nanya doang ya. Iya, Oke. Gimana gitu kalau gini. Maksudnya, nah ternyata Sigit juga sebenarnya ada pemikiran yang sama. Mungkin karena 4 tahun ternyata bagus, Iya, enak, responnya oke lah balik ya. lagi tuh bercandaannya tuh balik Iya. lagi, balik ke rumah gitu, Iya. kayak ketemu saudara lagi. Akhirnya ini, loh emang karena Adon begini, ya udah. Akhirnya Sigit balik lagi, karena base jam tuh dengan dua vokalis lah kan gitu kan. Iya, maksudnya. iya. Ya kayaknya harus mempertahankan itu, dan sosok Sigit gimana pun juga Sigit udah still sign pun kayaknya orang masih lihat Sigit base jam. Pasti. Bukan Sigit ungu. Betul. Iya. Iya, apalagi sinetron nggak mungkin. Iya. Oh gitu ya. Oke, Gitu, terus kira-kira. Ya. berarti pertimbangan itu sudah dipikirkan matang-matang ya? Nggak Iya. yang kayak sempet nggak Aris yang, aduh, masa gua nanya Sigit sini balik lagi, aduh, tensin dong. Nggak kepikiran kayak gitu nggak? Aris nggak punya malu sih. Oke. No tensin club. Nah sebenarnya karena dulu juga Sigit keluarnya ya nggak yang Nggak berantem juga. nggak berantem juga, nggak kayak nggak ada masalah kayak waktu Anil sama Anya gitu loh. Nggak separah itulah ya. Enggak, dan proses pemikiran itu kan 4 tahun prosesnya. Oh Sigit ternyata masih oke nih, masih bisa, dan dia punya semangat dan punya semangat yang sama. Dia masih mau majuin base jam juga, ya udah ayo gitu loh. Nothing tulus kok. Jadi kita base jam ini sebenarnya dari dulu keluar masuk personel tuh ngalir aja sebenarnya. Kan kayak Ronaldo aja balik lagi, masa sih balik lagi. MU ya. Dulu gue sempat Madrid sih. Oke, terakhir apa namanya? Artinya kan tadi base jam reunion. Terus sekarang gimana? Reuninya dilepas atau gimana? Atau seolah-olah ini masih project lagi di salah suka nih? Enggak. Atau sudah fix, udah ini base jam balik lagi udah? Ini base jam balik lagi. Artinya ada lagi base jam. Artinya base jam secara base jam, bukan base jam reunion. Dan tidak ada pembayatan yang baru misalnya, Dit lo ada pernyataan khusus atau apa itu nggak ada? Kan sudah sempat keluar nih ceritanya. Bubur merah, bubur putih itu. Bubur ini 7 kembang itu. Gak paling kalau dari gue pas diajakin balik lagi tuh, ya udah kalau kita mau jalan lagi, yuk gitu. Serius. Ada negosiasi nggak? Misalnya, tapi gue pengennya gini ya gitu. Biasa kan suka vokalnya suka ini sosokan. Enggak, itu gue doang sih. Gue pas mau bilang mau keluar, gue dikasih mobil gimana? Itu beres ya. Gue juga mau dong. Kalau keluar dari band dapat mobil. Belum selesai, mobil-mobilan. Belum selesai kalau sih gitu. Ya enggak, maksudnya kalau gue lebih ke ayo jalan lagi serius gitu. Jangan cuma jadi sampingan aja gitu. Oke. Kita kalau mau bikin album, ayo bikin Seriusin album, kalau lagi. bikinnya serius gitu sih. Seberapa yakin sih kita emang bahwa BSM ini bisa setidaknya bisa berjalan lagi lah, apalagi situasi pandemi kayak gini? Ya kalau ngomongin pandemi sih Repot ya? meyakinkan Nggak ada apapun juga susah ya. Oke. Cuma paling enggak ya itu sih, kalau gue ngerasanya kan gue pernah bikin band baru nih. Iya. Susah banget ternyata gitu kan, bikin band lagi, mulai lagi dari nol gitu. Iya. Jadi gue mikir kenapa gue udah punya teman-teman yang lama gitu berteman, kenapa nggak kita terusin aja nih sampai tua. Iya. Walaupun sekarang udah mulai tua. Gua belum. Itu ada tuanya. Gue belum. Tapi cara ngomongin sih itu udah kayak politisi ya. Ya. Oke, kita Jadi gimana? Ya baik. Terakhir kedua nih ya. Gue sih pada prinsipnya sebagai teman, sebagai fans Bass Jam itu seneng banget karena Bass Jam udah bisa balik lagi. Kita sih berharap pandemi ini segera selesai supaya kita bisa konser bareng. Nggak sabar lagi, pengen lihat lagi nih tampilannya Bass Jam di atas panggung nih. Apakah Sita masih selincah dulu? Ya kan? Apakah ulekan-ulekan gitarnya Aris masih seperti dulu atau sudah
terpengaruh dengan BB ya. Gitu. Termasuk Tapi kayaknya gitu, seru tuh ya. sorry, gua potong. Kalau dengan berat badan seperti ini terus kita tampil lagi. Kalau buat gue gitu dengan lu jalan lagi juga itu jadi satu apa ya semacam kayak motivasi Motivasi, ya. buat BSM juga itu Iya. bisa loh. Iya. Ayo gitu juga bisa. Dan itu tadi ya semua udah punya jalannya di kemarin, sekarang bikin jalan baru ya kenapa enggak? Kenapa Gitu, kita enggak, bikin karya baru lagi dengan Iya. meramaikan yang sekarang udah ramai banget itu ya. Iya. Kenapa enggak? Ya Ungu juga nggak nyangka sih, karena responnya juga ternyata bagus. Gua nggak tahu lah apakah orang kangen atau apa, tapi intinya seolah-olah industri ini membuka pintu gitu loh bahwa kita yang hari ini katanya disebut band 2000-an lah atau akhir 90-an terserah deh, tapi hari ini faktanya Ungu masih bisa diterima. Yeah. Dan gue yakin banget. Dan itu bukan cuma BSM yang ngomong, teman-teman lain tuh ngomong juga. Wah, ternyata Ungu dengan situasi ini loh. Iya. Ya gue nggak tahu apa karena lagunya atau karena memang intinya pintu terbuka Bisa lah, berarti ya. bisa, berarti ada jalan. Iya. Pertanyaannya adalah, memangnya selama ini kita ngerasa kenapa? Kan nggak ada masalah. Iya. Cuma belum ada yang berbuat aja. Iya. Bener nggak? Iya. Seolah-olah kan freeze. Iya. Seolah-olah membeku nih akibat Korea yang masuk ke sini. Oke, teman-teman BSM terima kasih banget. Gue sih Sama-sama. pengennya nanti kalau senior ini masih berkenan, mungkin dengan formasi yang lebih lengkap gitu Oh, kan? iya, Atau siap, nanti kita bikin dengan konsep yang berbeda. Misalnya kita akan live bareng di sini bersama teman Best mantap. Jam, featuring Pasya atau Wih. featuring Sigit Ungu. Jadi gua ganti adon dulu ya nggak? Nah, kita akan tunggu. Kalau pengen tolong tulis di komen nanti. Pengen nggak Best Jam kolaborasi dengan Sigit Ungu di studio Up Entertain. Jadi gua akan menggantikan posisi Adon. Suara gua tidak sebagus Adon, tapi gua akan pakai versi gua dan itu gua jamin. Gua akan request lagu Bermimpi, Radio, Awan apa? Hujan tanpa awan. Hujan tanpa awan. Terus sama yang pasti bukan Pujangga dong. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman Pasya TV, khususnya para penonton ruang tamu Pasya Delia. Buat kamu-kamu yang pengen idola kamu diundang, tulis aja di kolom komen atau bisa juga DM langsung ke saya, boleh ke Instagram Up Entertain juga boleh. Terima kasih banyak BSM, terima kasih banyak. Terima kasih. Bro Sigit, Bro Sita, Bro Aris, thank you banget. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.